Suara itu mengguncang ruang dan waktu. Udara bergetar, tanah bergetar, dan langit mendadak menggelap. Suara itu bukanlah sekedar nyanyian, itu adalah mantra yang bisa mengguncang jiwa, menarik kesadaran ke dalam pusaran tanpa batas. Ki Sabto segera merespon. Ia menyilangkan tangannya di dada, lalu merapalkan ajian mantra Raga Sukma. Niating sun ajiku, Raga Sukma. Cahaya biru kehijauan menyelimuti tubuh Ki Sabto, membentuk lapisan pelindung yang menangkis getaran suara gaib itu. Ki Sabto, bukankah kau mengenalnya? Kenapa harus ada ujian segala? Ia sudah menjadi pertapa. Itulah sumpahnya. Siapapun yang ingin menemuinya harus melewati ujiannya. Ki Jagratapa tersenyum tipis. Apa yang lebih kuat dari ilmu? Apa yang lebih tajam dari keris? Apa yang lebih luas dari semesta? Ki Sastro melangkah maju, matanya menatapnya dengan tajam. Rasa sejati, hati yang bersih, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Mendadak, energi kuning keemasan menyebar ke seluruh penjuru tempat. Udara menjadi tenang, suara gemuruh lenyap. Ki Jagratapa tertawa kecil. Baiklah, kalian telah melewati ujian pertama. Kini bersiaplah menghadapi ujian yang sesungguhnya. Tanpa peringatan, tubuh Ki Jagratapa mulai bersinar. Ia merapalkan ajian Pancasona. Tanah di sekitar mereka bergetar. Ki Jagratapa tidak bisa mati. Ia bangkit kembali setiap kali ia terluka. Ki Sabto dan Ki Sastro saling memandang. Kita harus menggabungkan kekuatan. Aku tidak setuju jika mengeroyok orang. Tapi kali ini untuk pengecualian. Ini bukan pertarungan sampai mati, bukan? Tentu saja tidak, Ki Sastro. Sirku milir ajiku, aji lembu sekilan. Ki Sabto bergerak dengan cepat dengan ajian lembu sekilan. Tubuhnya seolah tidak bisa tersentuh oleh serangan. Ki Sastro merapalkan ajian Kolo Cakra, memperlambat persepsi waktu agar bisa melihat titik lemah Ki Jagratapa. Niating sun ajiku, aji Kolo Cakra. Ki Sastro menghantam dengan telapak tangannya, namun Ki Jagratapa hanya tertawa dan bangkit kembali. Ajian Pancasona tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Tapi setiap ilmu pasti punya celah, ucap Ki Sabto. Ki Sastro mengubah strategi. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyerang titik tertentu di tubuh Ki Jagratapa, menghambat aliran energinya. Ki Sabto mengikuti dan menambahkan pukulan telak ke titik yang sama. Ki Jagratapa tersentak. Ia terdiam lalu tertawa keras. Kau masih sama seperti dulu, Sabtoyo. Dan kau, aku tidak menyangka masih ada master yang hebat sepertimu. Ki Sastro tersenyum. Justru aku yang terkejut. Ternyata masih ada pertapa sehebat dirimu. Mata tua ini sungguh terbuka. Baiklah. Sudah saatnya aku turun gunung. Aku akan ikut dalam perjalanan kalian. Dengan demikian, mereka mendapatkan sahabat lama mereka kembali. Namun, perjalanan masih panjang. Dua pertapa lainnya masih menunggu di tempat-tempat sakral lainnya. Langit mulai meredup saat perahu Ki Sabto dan rombongannya memasuki perairan Segoro Anakan. Ombak yang tadinya tenang mulai bergolak perlahan, seakan menyadari kehadiran mereka. Aroma garam bercampur kabut tipis yang menggantung di atas air, menciptakan suasana yang ganjil. Tidak lama kemudian, kabut semakin menebal. Bukan sembarang kabut, melainkan kabut lautan ilusi. Tirai gaib yang membuat siapapun yang masuk ke dalamnya kehilangan arah.
Suhu mendadak turun dan suara demburan ombak terdengar seperti bisikan-bisikan asing yang berulang. Sepertinya kita sedang berjalan di tempat yang sama. Ini bukanlah sekedar kabut. Ini ujian bagi mereka yang ingin masuk ke Segoro Anakan, jawab Ki Jagratapa mengangguk. Dengan kaki yang mantap di geladak perahu, Ki Jagratapa menutup matanya lalu menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai melantunkan tembang pembuka takbir kidung kuno yang diwariskan oleh guru-guru terdahulu. Rahayu wonten ing samudra kang enengsem, tapir kasat mata punika sira wangsul marang dumadi. Suara menggema menggetarkan udara. Kabut yang tadinya pekat mulai bergetar, kemudian perlahan mulai pecah. Kabut tersibak bagaikan tirai yang terkoyak oleh angin badai. Namun belum sempat mereka bernafas lega, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya kelabu berubah menjadi gelap pekat. Petir menyambar, membelah langit menjadi serpihan cahaya biru yang menyilaukan. Ombak menjulang setinggi bukit, membuat perahu mereka terangkat lalu jatuh menghantam air dengan keras. Perahu mereka hampir terbalik. Ki Sastro segera merapalkan ajian Selo Bandungan. Bertahanlah, ajiku Selo Bandungan. Suara mantra bergema dan sebuah lapisan energi kokoh menyelimuti perahu, menstabilkan meskipun ombak terus mengguncang. Ki Jagratapa mengangkat kedua tangannya, menambahkan energinya ke dalam angin dengan ajian angin sakti. Perlahan, hembusan liar mulai tunduk, mengikuti aliran yang lebih tenang. Namun, badai belum selesai. Ombak raksasa setinggi puluhan meter melesat ke arah mereka. Ki Sabto menginjak geledak, menyalurkan energinya ke air. Niating sun ajiku, ajian ombak jiwa. Ombak yang tadinya mengamuk kini berputar, mengikuti kehendak Ki Sabto, menciptakan arus yang menenangkan lautan. Badai pun akhirnya perlahan mereda. Tepat di depan mereka muncul gerbang laut, sepasang batu karang raksasa yang menjulang dari dasar lautan, membentuk lengkungan megah yang seakan menjadi pintu menuju dunia lain. Tapi yang lebih mengerikan adalah makhluk yang berdiri di tengah gerbang itu. Sosok raksasa, tubuhnya setengah manusia, setengah ular laut, kulitnya bersisik hitam kebiruan, matanya menyala bagaikan obor di tengah badai. Ia menggenggam trisula besar, dan suaranya menggema seperti gelegar ombak yang menghantam karang. Siapa kalian yang berani melewati batas suci ini? Angin menderu dengan kencang. Air laut di sekeliling mereka mulai berputar seperti pusaran maut. Ki Sastro merapat ke arah Ki Sabto. Makhluk ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Ini akan menjadi sedikit menyenangkan pastinya. Samudra murti sejatining ati. Ki Sabto menutup matanya lalu merapal ajian Samudra Murti. Sebuah getaran halus merambat dari tubuhnya, menyatu dengan air laut. Tiba-tiba gelombang yang tadinya mengamuk mendadak menjadi tenang. Air berkilau dengan energi mistis. Manusia tua, kau memahami bahasa laut. Kami tidak datang untuk menghancurkan. Kami datang sebagai bagian dari alam ini, mencari kebijaksanaan dari Ki Waranggana. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu mengangkat trisulanya. Dengan satu hentakan, ia menancapkannya ke laut. Ombak yang tadinya bergolak tiba-tiba lenyap. Jika kalian memahami lautan, maka kalian berhak melewatinya. Gelombang laut pun terbuka, memperlihatkan pulau tersembunyi di tengah Segoro Anakan, tempat tinggal Ki Waranggana. Di atas tebing tinggi yang menghadap lautan, seorang lelaki tua berdiri dengan tenang. Jubah biru tuanya berkibar di terpa angin, matanya dalam seperti samudera. Aku sudah menunggu kalian, ucapnya dengan suara dalam dan berwibawa. Ki Sabto melangkah maju. Oh, Wiranggana,
Sudah terlalu lama kita terpisah. Kau tahu alasanku kesini bukan? Dunia tidak dalam keseimbangan. Kami membutuhkanmu. Kau harus ikut dengan kami. Aku tahu, Sabtoyo. Tapi seorang pertapa tidak bisa begitu saja meninggalkan tempatnya. Kau tahu aturannya. Aku tidak bisa ikut sebelum kau membuktikan bahwa kau layak memimpinku lagi, Sabtoyo. Wiranggana, kau tahu betul siapa Sabtoyo. Kami sudah melewati banyak ujian, apalagi yang kau butuhkan. Ki Jagratapa menyela. Wiranggana menghela nafas. Bukan masalah mengenal atau tidak, Jagratapa. Sebagai pertapa, aku telah mengikatkan diri pada lautan. Hanya mereka yang bisa mengalahkanku yang berhak membawaku pergi. Ki Sabto mengangguk. Oh, baik. Kalau begitu, mari kita bertarung seperti dulu. Ki Wiranggana tersenyum. Dengan satu hentakan kakinya ke tanah, lautan di bawah mereka bergejolak. Langit yang tadinya cerah mendadak menghitam. Ombak naik hingga mencapai puncak tebing. Tunjukkan padaku, Sabtoyo. Apakah kau masih sekuat dulu? Ki Sabto menarik nafas lalu bersiap. Aku tidak akan menahan diri. Dua sosok legenda ini berdiri berhadapan. Lautan bergejolak di bawah mereka, siap menjadi saksi pertarungan dahsyat yang akan menentukan masa depan Nusantara. Di atas permukaan laut yang seakan tidak berujung, dua sosok berdiri berhadapan. Angin menghempas dengan ganas, membawa hawa aroma garam yang tajam. Ombak di sekitar mereka mulai bergejolak, menciptakan gelombang setinggi gunung. Ki Wiranggana berdiri tegap di atas ombak, seakan kakinya tidak menyentuh air. Jubah birunya berkibar liar, sementara matanya tajam menatap Ki Sabto. Apa kau sudah siap, Sabtoyo? Aku datang bukan untuk bertarung, Wiranggana. Tapi jika ini satu-satunya cara untuk membawamu kembali, aku akan melakukannya. Ki Wiranggana mengangkat tangannya, dan dari lautan muncul pusaran air raksasa yang menggulung dengan kekuatan yang dahsyat. Ombak raksasa bangkit, berputar seperti naga air yang mengamuk. Ajian gelombang samudra. Ombak setinggi puluhan meter menyapu ke arah Ki Sabto dengan kekuatan yang menghancurkan. Ki Sabto tidak tinggal diam. Dengan gerakan yang cepat, ia menjejakkan permukaan air dan mengangkat tangannya. Sirku milir ajiku, ajian Samudra Murti. Tubuh Ki Sabto menyatu dengan energi lautan. Ia bergerak seakan menjadi bagian dari ombak, menghindari hantaman gelombang dengan gerakan yang mustahil. Namun, Ki Wiranggana hanya tersenyum. Kau memang masih hebat, Sabtoyo. Tapi kau belum merasakan kekuatan sesungguhnya dari lautan. Ia merentangkan tangannya ke langit. Kemudian air laut tiba-tiba berubah menjadi sebuah dunia lain. Ki Sabto langsung tersentak. Ia kini berada di kedalaman laut tanpa dasar. Tubuhnya melayang-layang dalam kegelapan tanpa batas. Di sekelilingnya, arus air seperti tali-tali yang tidak kasat mata yang menariknya semakin ke dalam. Niat ingsun ajiku segera runtuh. Kesadarannya mulai berputar-putar. Nafasnya terasa berat, seolah ia benar-benar tenggelam dalam lautan tanpa akhir. Namun, Ki Sabto bukanlah orang biasa. Ia memejamkan mata, menenangkan pikirannya. Lautan bukanlah sekedar kekuatan, tapi juga keseimbangan. Tangannya bergerak perlahan, lalu sebuah cahaya muncul dari tubuhnya. Sirku milir ajiku, sukmo jagat. Tubuhnya memancarkan aura emas bercahaya,
menyatu dengan elemen bumi dan langit. Seketika, dunia ilusi yang diciptakan Ki Wiranggana runtuh. Ki Sabto kembali ke permukaan laut, berdiri tegap menatap Ki Wiranggana. Ki Wiranggana hanya menyeringai. Bagus, tapi ini belum selesai, Sabtoyo. Ia kemudian merentangkan tangannya lagi, dan kali ini seluruh lautan bergemuruh. Ombak setinggi langit terbentuk di belakangnya, menggulung dengan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Niating Sunajiku, Tinju Sewu Segoro. Gelombang raksasa itu datang dengan kekuatan yang tidak terhentikan, siap menenggelamkan Ki Sabto dalam kegelapan abadi. Namun, Ki Sabto hanya tersenyum tipis. Ia menjejak air, tubuhnya berpendar cahaya. Sirku milir ajiku, ajian tapak jagat. Sebuah ombak hampir menelannya. Ki Sabto mengangkat tangannya ke langit, dan tiba-tiba seluruh ombak berhenti dalam sekejap. Lautan yang tadinya menggila, kini tenang seperti cermin. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi gelombang. Ki Wiranggana terdiam dan terbelalak. Oh, bagaimana bisa, Sabtoyo? Ki Sabto menghela nafas dalam, matanya bersinar keemasan. Nadi semesta, pinjamkan aku kekuatanmu. Energi luar biasa mengalir dari tubuhnya. Ia telah membuka kehendak Master Semesta. Ki Wiranggana terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. Sudah lama aku tidak melihat kekuatan ini, Sabtoyo. Tidak, ini bukanlah sekedar keilmuan. Ini adalah kekuatan semesta itu sendiri. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kau menang. Aku akan ikut serta, Sabtoyo. Sepertinya semakin tua kau semakin kuat. Mereka kini duduk di tepi pantai, memandang laut yang kini tenang. Langit mulai berwarna jingga, menandakan matahari akan terbenam. Ki Wiranggana menatap horizon, lalu berbicara dengan pelan. Aku sudah lama berpikir, keseimbangan dunia tidak akan bisa dijaga oleh satu elemen saja. Kita memang harus bersatu. Ki Jagratapa mengangguk. Tapi kita juga harus berhati-hati. Keseimbangan bukan berarti harus menghancurkan yang lain, tapi menyelaraskan semuanya. Jika kita tidak waspada, kita bisa menjadi seperti yang kita lawan. Ki Sastro mengepalkan tangannya. Itu benar, tapi waktu kita tidak banyak. Dajjal telah bangkit, kehancuran semakin mendekat. Ki Sabto menatap laut dengan mata yang tajam. Kita masih harus menemui satu rekan kita lagi, Nayantaka. Nusantara membutuhkan kita. Aku tidak akan membiarkan anak-anak muda itu memikul beban ini sendirian. Ia berdiri perlahan, menatap Cakrawala dengan penuh keyakinan. Oh, ayo, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Waktu kita tidaklah banyak. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan basah. Langit di atas Sulawesi Selatan nampak kelam, seakan bintang-bintang enggan bersinar di malam itu. Ki Sabto, Ki Sastro, Ki Jagratapa, dan Ki Wiranggana berjalan menelusuri lautan berbukit menuju Gua Ketekesu, sebuah situs kuno yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Langkah mereka mantap, meskipun masing-masing menyadari bahwa perjalanan itu tidaklah mudah. Gua Ketekesu bukanlah sekedar gua biasa. Di dalamnya ada sebuah portal menuju dunia bayangan, tempat roh-roh penasaran yang bersemayam. Ki Wiranggana yang berjalan di belakang menatap langit. Aku sudah banyak melihat hal ganjil di dunia ini, tapi tidak pernah ku dengar ada tempat yang seperti ini. Ki Jagratapa menoleh. Banyak hal yang belum kau ketahui, Wiranggana.
Ini bukanlah sekedar tempat, melainkan ujian bagi jiwa kita sendiri. Ki Sastro menghela nafas. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan dipaksa menghadapi kegelapan batinnya sendiri. Jika tidak kuat, ia akan terjebak selamanya. Ki Sabto berjalan paling depan, diam, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menemui Nayantaka. Tidak peduli seberapa bahayanya ujian ini. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang liar. Hutan yang tadinya penuh suara malam tiba-tiba menjadi senyap, terlalu senyap. Ki Wiranggana menghentikan langkahnya. Ada yang aneh. Ki Jagratapa mengangkat tangannya, merasakan udara di sekitarnya. Energi di tempat ini mulai berubah. Kita sudah dekat. Dari kejauhan, samar-samar mereka melihat mulut gua yang menganga seperti rahang raksasa. Bebatuan di sekitarnya berlumut, sementara udara di sekitarnya terasa lebih dingin yang dari seharusnya. Ki Sabto menguatkan hati. Sekarang ayo kita masuk. Saat mereka melangkah masuk ke dalam gua, udara tiba-tiba berubah. Hawa dingin menyeruak, merayap hingga ke tulang. Langit yang tadinya hanya gelap kini terasa menekan, seakan ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Pintu gua tiba-tiba tertutup sendiri dari belakang. Sial, kita masuk perangkap. Ki Wiranggana langsung bersiaga, namun Ki Sabto tetap tenang. Tenanglah, ini mungkin bagian dari ujian. Tiba-tiba, bayangan mereka sendiri mulai bergerak. Ki Sastro menegang. Ini bukanlah bayangan biasa. Hati-hati semuanya. Dari lantai gua yang gelap, bayangan-bayangan itu terlepas dari tubuh mereka dan berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Siluet hitam dengan mata merah menyala. Mereka langsung menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Ki Wiranggana menangkis dengan ilmu ombak jiwa, namun bayangan itu hanya menyerap serangannya. Ki Jagratapa mundur selangkah. Ini bukanlah musuh biasa. Mereka bagian dari kita sendiri. Ki Sabto segera bertindak. Sir Kumilir Ajiku Sukmo Jagat. Aura emas menyebar dari tubuhnya, menciptakan keseimbangan di antara mereka. Ki Sastro lalu mengangkat tangannya. Niat Tingsun Ajiku, Aji Cahaya Leluhur. Sinar putih meledak dari tubuhnya, menyapu bayangan-bayangan itu dalam sekejap. Semuanya kembali tenang, namun mereka tahu itu baru awalnya. Saat mereka masuk semakin dalam, suasana menjadi sedikit lebih menyesakkan. Dari kegelapan, terdengar suara bisikan. Kalian tidak pantas datang ke sini. Dosa-dosa kalian akan membawa kehancuran. Serahkan dirimu, biarkan kami. Jangan dengarkan suara-suara itu. Namun, dari dinding gua, sosok-sosok transparan mulai muncul. Mata mereka kosong, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Salah satu roh menerjang Ki Jagratapa. Ia bergerak sesaat, hampir kehilangan kendali pikirannya. Niat Tingsun Ajiku, mantra pengasih. Gelombang energi bergetar dari tubuhnya, mengirimkan doa-doa yang menenangkan. Roh-roh itu mulai melemah. Ki Wiranggana melangkah maju. Niat Tingsun Ajiku, Sekoro Jiwo. Gelombang energi biru menyapu roh-roh yang tersisa, mengusir mereka jauh dari kegelapan. Setelah melewati para roh, mereka tiba di sebuah lorong panjang. Mereka berjalan, terus berjalan, tapi mereka kembali ke titik yang sama. Ki Wiranggana mengumpat. Sial, ini seperti labirin tanpa akhir. Ki Sastro mengusap dahunya. Ini bukanlah labirin biasa. Ini ujian ilusi. Ki Sabto memejamkan mata, lalu mengatur nafas dan membuka matanya lagi.
Sir Kumiler ajiku manik jagat. Dunia di sekitarnya berubah. Kini, ia bisa melihat jalur sejati, sebuah celah kecil dari dinding yang tersembunyi di balik ilusi. Oh, sekarang ayo ikuti aku. Tanpa ragu, mereka menembus celah tersebut. Di dalam ruang kedalaman gua Ketekesu, cahaya obor kuno berkedap-kedip, menari di antara ukiran leluhur yang terukir di dinding batu. Udara di tempat itu terasa berbeda, seolah-olah waktu sendiri melambat, menghormati kehadiran seseorang yang telah melampaui batas kehidupan biasa. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila, rambutnya memutih seperti embun beku di puncak gunung. Jubah lusuhnya terbalut tubuh kurus namun penuh energi. Matanya tertutup, tapi sorot ketenangan terpancar dari wajahnya. Ki Nayantaka, sang bayangan abadi, telah menunggu mereka. Saat langkah mereka mendekat, ia membuka matanya perlahan. Aku sudah tahu kalian akan datang. Suara itu terdengar dalam dan berat, menggema di ruangan seolah bukan hanya berasal dari mulutnya, melainkan dari tempat yang lebih dalam dari semesta itu sendiri. Ki Sabto menatapnya dengan mata penuh ketenangan. Oh, kau masih seperti dulu Nayantaka. Selalu tahu sebelum sesuatu akan terjadi. Ki Nayantaka hanya mengangguk. Waktu dan ruang bukan batas bagi mereka yang memahami jalan sejati, Sabtoyo. Ki Wiranggana menyeringai. Kau memang yang paling mudah untuk diajak bicara. Dari dulu, kau memang yang paling mudah dimengerti. Ki Jagratapa yang selama ini diam ikut menimpali. Kalau begitu, kau tidak akan mengajukan ujian. Aku tidak perlu berikan ujian. Aku tahu apa yang akan terjadi. Dan aku tahu Nusantara membutuhkan kita. Ki Nayantaka tersenyum tipis. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti palu yang menghantam hati mereka. Tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan. Ki Nayantaka, salah satu pertapa sakti terkuat, telah memutuskan untuk bergabung tanpa syarat. Mereka pun duduk melingkar di atas lantai batu yang dingin. Ki Sabto mulai berbicara, menjelaskan tentang keadaan dunia, tentang kehancuran yang mengancam, tentang kematian rekan-rekan mereka. Saat nama Datuk Baduya disebut, suasana menjadi lebih berat. Ki Jagratapa menghela nafas. Dari dulu aku sudah merasakan ada yang berbeda dengan Baduya. Ia selalu condong kekuasaan, bukanlah keseimbangan. Ki Nayantaka memejamkan mata sejenak. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi yang sudah pergi biarlah pergi. Kita harus melihat ke depan. Keheningan menyelimuti ruangan. Para petapa itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa tidak ada gunanya menyesali yang telah lalu. Ki Wiranggana akhirnya membuka suara, mencoba mengangkat suasana. Baiklah, kalau begitu, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Ki Sabto tersenyum tipis. Kita bersiap untuk menghadapi akhir dari perjalanan ini. Malam itu, di depan gua Ketekesu, para pertapa sakti berdiri menghadap langit malam. Bintang-bintang nampak berpendar redup, seolah merasakan getaran perubahan yang akan segera datang. Ki Sabto berbicara dengan nada penuh ketegasan. Oh, sekarang kita sudah lengkap. Perjalanan kita selanjutnya akan jauh lebih sulit. Keseimbangan dunia harus dijaga, tapi kita juga harus siap menghadapi mereka yang berusaha menghancurkannya. Ki Wiranggana menepuk bahu Ki Sastro sambil terkekeh. Sudah lama
Aku tidak merasakan sesemangat seperti ini. Ki Nayantaka menatap jauh ke depan. Matanya seperti menerawang melewati waktu dan ruang. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, langit yang tadinya tenang bergemuruh. Kilatan petir menyambar dari kejauhan, menghujam tanah tempat mereka berdiri. Awan hitam berputar, membentuk pusaran besar di atas langit. Ki Jagratapa mendesis. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa kita telah bersiap. Ki Sabto mengepalkan tangan. Oh, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ki Nayantaka melangkah maju, menatap Cakrawala dengan tatapan yang tajam. Mari kita pergi. Semesta sudah menunggu kita. Tanpa ragu, para pertapa sakti itu mulai berjalan, menembus malam yang semakin pekat. Langit Nusantara bergetar, awan gelap berkumpul di atas Cakrawala, menggulung seperti naga yang menggeliat di angkasa. Angin bertiup kencang, membawa bisikan dari dunia yang lebih dalam, dunia yang tersembunyi di antara lapisan realitas. Di atas sebuah bukit batu, berdiri 6 sosok tua berjubah, Ki Sabto, Ki Sastro, Ki Wiranggana, Ki Jagratapa, dan Ki Nayantaka, dan Ki Wiranggana telah menyelesaikan perjalanan mereka. Dari Gua Ketekesu, mereka telah kembali ke pusat persiapan perang. Tempat itu bukan hanya sekedar perkemahan, melainkan sebuah benteng spiritual. Bendera-bendera berkibar, pasukan muda tengah berlatih dengan kesungguhan. Sorak-sorai terdengar di antara dentingan senjata, sementara para pendekar muda dari seluruh Nusantara telah berkumpul, bersiap menghadapi kehancuran yang akan segera datang. Namun, di balik semua itu, ketenangan para pertapa sakti membawa maknanya tersendiri. Mereka tidak datang untuk bertarung dengan pedang, tetapi dengan ilmu, ajaran, dan strategi, sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar tenaga. Ketika keenam pertapa itu memasuki kawasan utama, seketika kehadiran mereka terasa bagaikan gelombang besar yang menyapu seluruh tempat. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah semesta menyambut kepulangan para tetua. Semua yang berada di perkemahan menghentikan aktivitas mereka. Para prajurit muda, para ksatria, dan para pemimpin suku, mereka semuanya menoleh, menatap penuh dengan takjub dan hormat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Wah, siapa mereka? Mereka itu para pertapa Nusantara. Mereka telah berkumpul. Ini, kita benar-benar telah siap. Dari kejauhan, seorang pemimpin muda melangkah maju. Matanya penuh dengan nyala semangat. Tubuhnya tegap seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Dia adalah Aris, pemimpin muda dari para ksatria Nusantara. Dia berjalan dengan penuh penghormatan, lalu menghampiri para tetua itu. Oh, guru-guru besar Nusantara, selamat datang. Ki Sabto menatap Aris dengan sorot mata yang dalam. Nah, Aris, kau terlalu menilai tinggi kami. Kau adalah pemimpin generasi baru. Kami hanya ingin menjadi pengamat. Aris berdiri, menatap langsung ke mata Ki Sabto. Anda tidak benar. Kalian adalah para ksatria hebat. Dalam persiapan perang di alam Nusantara ini, kami jelas butuh bimbingan Anda. Masih belum ada tanda-tanda pergerakan dari para iblis. Jadi untuk saat ini, semuanya masih bisa bersantai. Ki Nayantaka mengangguk dengan perlahan. Itu benar. Dajjal bukan sekedar musuh fisik. Dia adalah kehancuran yang merusak ke dalam jiwa, merusak akal dan nurani. Kalian jangan sampai lengah. Ki Jagratapa menimpali. Oleh karena itu, kami tidak datang untuk bertarung dengan pedang.
Kami datang untuk mendukung kalian dengan sesuatu yang lebih kuat. Malam itu, di tengah lingkaran api unggun yang besar, para tetua duduk bersama dengan para petarung muda dan berbagi pengalaman atau mengajarkan mereka yang membutuhkan. Ki Sabto berbicara pertama kalinya. Kalian semua telah berlatih menguasai senjata dan tenaga dalam. Tetapi itu semuanya tidak cukup. Perang ini bukanlah hanya soal fisik, tetapi juga soal jiwa. Kalian harus menguatkan hati kalian agar tidak terpengaruh tipu daya musuh. Ki Wiranggana melanjutkan. Aku akan mengajarkan kalian ilmu benteng sukma, sebuah ajian yang akan melindungi pikiran dan jiwa kalian dari pengaruh jahat. Ki Jagratapa menambahkan. Dan aku akan memberikan ajian mantra pengasih agar kalian bisa menenangkan roh-roh penasaran yang mungkin dikendalikan oleh musuh. Mereka bergantian berbicara, menyampaikan ilmu mereka yang telah teruji oleh waktu. Ki Sastro mengajarkan ajian cahaya leluhur yang dapat memurnikan tempat-tempat yang telah dikotori oleh kegelapan. Ki Nayantaka membagikan ilmu bayangan sejati, sebuah ajian untuk mengenali kebohongan dan ilusi musuh. Ki Wiranggana mengajarkan ilmu ombak jiwa yang dapat menggetarkan musuh dari dalam, menghancurkan pertahanan mental mereka. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan pengetahuan. Cahaya obor membara di tengah malam. Tetapi lebih dari itu, cahaya ilmu dari kebijaksanaan kini membakar jiwa-jiwa muda yang bersiap menghadapi perang besar. Berikutnya, di puncak bukit tertinggi, para tetua berdiri menghadap kejauhan. Di bawah mereka, lautan manusia ahli, prajurit spiritual dari berbagai penjuru Nusantara, bersiap dengan baju perang ataupun kebesaran mereka. Ki Sabto menarik napas panjang. Oh, ini akan menjadi perang terbesar yang pernah terjadi di perbatasan ini. Ki Sastro mengangguk. Tapi kita telah melakukan bagian kita, Ki Sabto. Ki Nayantaka tersenyum sinis. Sekarang saatnya generasi baru yang menentukan takdir mereka. Di kejauhan, langit mulai berubah. Awan hitam berkumpul dan angin dingin berhembus di arah barat. Petir menyambar di kejauhan, tanda bahwa perang sudah semakin mendekat. Para pemimpin muda bersiap, sementara para tetua tetap berdiri di tempatnya. Aris menatap ke belakang sekali lagi, ke arah para tetua. Terima kasih. Dengan adanya kalian, semuanya telah mendapatkan bimbingan yang cukup. Sebentar lagi, perang dunia spiritual dalam skala besar akan dimulai. Ki Sabto hanya mengangguk. Pergilah, Nak Aris. Tunjukkan semangat muda kalian bahwa manusia tidak akan mudah untuk ditindas oleh para iblis. Aris kemudian berteriak. Satria Nusantara! Dengan teriakan perang yang menggema ke seluruh penjuru, pasukan Nusantara bergerak menuju batas dunia, menunggu para iblis tiba. Para tetua hanya bisa melihat, berdiri sebagai saksi sejarah. Mereka tahu bahwa inilah takdir yang harus dijalani, bukan untuk bertarung dengan tangan mereka sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa generasi baru memiliki segala yang mereka butuhkan untuk menang. Dan dengan begitu, akhir perjalanan mereka telah tiba. Kini, nasib dunia berada di tangan yang lebih muda. Perang bersejarah baru saja akan dimulai. Lapangan luas di wilayah hutan alam Dao. Tempat itu terasa seperti bukan bagian dari dunia biasa. Langit di atas mereka memancarkan cahaya keemasan redup. Sementara, pepohonan raksasa yang menjulang tinggi memiliki akar-akar yang membentuk pola misterius di tanah. Di udara, suara desir angin terdengar pelan. Tetapi, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menggetarkan. Aura misterius memenuhi tempat itu, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat,
yang sedang berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Tiba-tiba, kabut tipis yang menyelimuti tanah mulai berputar, membentuk pusaran. Udara menjadi berat, semakin ditekan oleh kehadiran makhluk-makhluk yang kuat. Di hadapan Bon dan Jaka, keempat hewan suci itu bukanlah musuh sejati, tetapi mereka adalah penjaga segel mata angin yang menahan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di alam bintang. Sosok ular raksasa yang dikenal sebagai Volak, tunggangan sang Raja Iblis Agung Dajjal. Baihu melangkah maju, suaranya bergema di udara. Ketahuilah manusia, apa yang ada di alam bintang adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Aku tidak berharap kalian akan maju. Aku hanya berharap manusia tua itu yang bertindak. Jaka menatap macan putih itu dengan tajam. Jangan meremehkan aku, Baihu. Meskipun ayahku adalah master elemen utama, bukan berarti aku yang master elemen dunia kecil lebih lemah darinya. Suanmu menggelengkan pelan, suara beratnya menggema. Kami tidak meragukan kemampuanmu manusia. Namun, jika kalian ingin menghadapi Volak, sebelumnya kalian harus membuktikan diri untuk menghadapi kami. Jika kalian menang, kami akan lebih yakin bahwa kalian mampu menghentikan Volak. Namun kali ini, kami tidak akan menahan diri. Bon mendengus, menyilangkan tangan dengan ekspresi yang jengkel. Jahanam, mau itu kolak atau takjil atau apalah itu. Mana aku tahu soal beginian. Aku hanya ikut-ikutan saja. Tahu-taunya sekarang harus lawan hewan mistis segala. Tapi baiklah, kalau ini peran kami sekarang, maka kita hadapi saja. Langit di atas wilayah hutan alam Dao nampak suram, hiasi awan gelap yang perlahan berputar, menciptakan pusaran energi mistis di udara. Cahaya keemasan dari celah pepohonan raksasa menyusup di antara kabut tipis yang menyelimuti tanah, menciptakan suasana suci sekaligus mengancam. Akar-akar pohon berkelok-kelok seperti membentuk simbol kuno, seakan-akan mereka menjadi saksi bisu atas ujian yang mereka mulai. Sekali lagi, Jaka dan Bon menghadapi mereka dalam kondisi yang serius. Bon meletakkan kedua tangannya di tanah, matanya menatap ke langit dengan suara menggema. Jatuh hitam, Baginda Wali. Gelombang energi hitam meledak dari tubuhnya. Aura pekat menyelimuti dirinya, membentuk lapisan pertahanan absolut. Kulitnya berubah hitam mengkilap seperti obsidian, dan udara di sekitarnya terasa bergetar karena tekanan spiritual yang luar biasa. Jaka mencengkeram keris bawal geni erat-erat, lalu meneriakkan mantra dengan sakral. Eyang Brahwa, kali ini jangan menahan diri. Ong Wilaheng, Sekaring Prawono Manjing. Lidah api menyembur liar dari tubuhnya. Api merah menyelimuti sekujur badannya, membentuk jubah api yang berkobar ganas. Mata Jaka menyala seperti bara, dan setiap nafasnya menghembuskan uap panas yang menggulung di udara. Baihu menyeringai, lalu melompat menerjang. Baihu bergerak seperti kilatan petir. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan, hanya menyisakan jejak angin yang tajam. Kali ini, seranganku akan menembus pertahananmu, Keong Hitam. Cakar logamnya menebas tubuh Bon dengan kekuatan penuh. Suara benturan nyaring menggema di seluruh hutan. Namun, Bon tidak bergerak sedikit pun. Ia justru menyeringai. Kau harus lebih dari ini, kucing badut. Baihu menggeram dengan marah. Kucing badut, beraninya kau menghinaku, manusia rendahan. Dalam sekejap, Baihu memutar tubuhnya ke udara, menciptakan tebasan angin berlapis logam. Angin itu melesat dengan kecepatan luar biasa, memotong pepohonan di belakang Bon dengan mudah. Pohon-pohon raksasa tumbang seketika, tanah bergetar hebat, namun Bon masih berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Baihu langsung terkejut. Ini tidak mungkin.
Bon menggeleng lalu mengepalkan tinjunya. Apa kau pikir serangan remeh seperti itu bisa menembus pertahananku? Ah, Jahanam! Bon menghantam tanah dengan tinjunya. Gelombang kejut maha dahsyat terpancar dari bawah kakinya, menciptakan retakan besar yang menjalar ke arah Baihu. Tanah bergetar hebat, pepohonan raksasa bergoyang liar. Baihu melompat ke udara dan menghindari serangan, tetapi Bon sudah mengantisipasinya. Dalam sekejap, Bon muncul di udara tepat di depan Baihu dengan tinju yang sudah terangkat tinggi. Tinjuku adalah tembok yang tidak bisa ditembus. Rasakan ini, Jahanam! Tinju Bon menghantam Baihu tepat di wajahnya. Tubuh Baihu yang sebesar gunung terpental jatuh. Ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah raksasa. Debu dan tanah bertebangan ke udara. Baihu bangkit dengan tubuh gemetar, menatap Bon dengan sorot mata yang kini penuh kewaspadaan. Tidak kusangka tubuhmu benar-benar tidak bisa ditembus. Tentu saja, aku ini adalah tembok baja yang bahkan petir sekalipun tidak bisa meretakannya. Baiklah manusia, kau memang lebih dari yang kuduga. Sementara itu hewan suci Qinglong mengepakkan sayapnya dengan elegan, melayang di langit seperti naga surgawi. Cahaya biru keperakan menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura megah yang memenuhi langit. Angin bergemuruh saat ia mengepakkan sayapnya lebih kuat, menciptakan pusaran badai di sekelilingnya. Aku akan mengujimu manusia, tapi hati-hatilah, mungkin aku bisa membunuhmu. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Suaranya menggema, bergetar seperti petir yang bersembunyi dalam awan. Jaka hanya terkekeh, matanya menyala dengan api berkilauan. Ia memutar keris perahu geni di tangannya, mengeluarkan gelombang panas yang menyebabkan tanah di bawahnya merekah. Kemarilah dan tunjukkan kemampuanmu. Jangan setengah-setengah atau kau akan menyesal. Mata Qinglong menyipit. Tanpa peringatan, ia menukik dengan kecepatan luar biasa. Sambaran petir raksasa jatuh dari langit, langsung menyambar tubuh Jaka. Cahaya putih biru menerangi seluruh medan pertarungan. Gelombang listrik menyebar ke segala arah. Namun, saat debu mengendap, Jaka berdiri tanpa terluka. Tubuhnya masih diliputi api yang bergejolak, dan lebih dari itu, api di tubuhnya menyerap petir Qinglong. Sepertinya kau main-main denganku. Kau terlalu lama berada di sini dan tidak tahu luasnya dunia. Jaka mengayunkan kerisnya, tatapannya penuh dengan percaya diri, dengan pose yang luar biasa. Qinglong menggeram. Dari mulutnya, aliran air bercampur kilatan petir berkumpul. Ia mengumpulkan energi dalam skala yang lebih besar, bersiap untuk serangan yang lebih dahsyat. Namun, Jaka tidak tinggal diam. Ia menjejak tanah, lalu melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya berubah menjadi silut api yang menyala-nyala. Rahwa geni kumancing, niateng sun naciku, kamulyaning jagat. Gelombang api raksasa melesat ke arah Qinglong. Udara di sekitar medan tempur mendadak mendidih. Langit berubah merah menyala saat api itu membakar oksigen di atmosfer. Qinglong mencoba menghindar dengan manuver lincahnya. Akan tetapi, ekor Qinglong terkena serangan. Api perahu geni membakar sisik-sisiknya yang megah. Qinglong mendesis kesakitan. Matanya menatap Jaka dengan lebih dalam. Perlahan, ia menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Oh, mataku sekarang terbuka manusia. Kau memang pantas menjadi anak manusia tua itu. Aku mengakui kekuatanmu. Jaka mendarat kembali ke tanah, menyeringai puas dengan pose yang sangat menggetarkan jiwa. Sudah kubilang, jangan meremehkan aku. Saat Qinglong mundur, Suku langsung maju. Burung ponik merah bersayap emas itu membentangkan sayapnya yang berapi-api, menciptakan pusaran angin yang membakar. Api suci mengelilingi tubuhnya, berkobar lebih terang dari matahari di atas mereka. Sekarang giliranku. Hati-hatilah manusia. Jika tidak,
kau akan terbunuh!" seru Suku dengan suara nyaring dan menggema. Suku mengepakkan sayapnya, menciptakan badai api suci yang langsung menerjang Jaka. Ledakan dahsyat terjadi saat dua elemen api bertabrakan. Percikan api berterbangan ke segala arah, menciptakan hujan bara yang jatuh ke tanah. Namun Jaka tetap berdiri tegak di tengah ledakan. Api semestanya menelan api Suku tanpa ragu. Jika kau bisa membakar tubuhku, aku akan membakar jiwamu, ujar Jaka dengan nada yang lantang. Jaka mengayunkan keris Brawogeni, menciptakan gelombang api yang berputar seperti tornado. Suku terbang tinggi, lalu menyelam ke bawah dengan kecepatan kilat. Tubuhnya berubah menjadi meteor api yang siap menghantam Jaka. Namun, Jaka tidak tinggal diam. Ia membentuk segel tangan dan meneriakkan mantra kuno. Liating Sun Ajiku, Ajiku Bandung Bondowoso. Tubuhnya membesar, aura apinya meledak ke segala arah. Suku langsung menghantam Jaka. Gelombang kejut dari tabrakan itu mengguncang tanah dan membelah awan. Namun saat api menghilang, terlihat Jaka dan Suku saling beradu tangan. Api mereka berkobar satu sama lain, menciptakan pertarungan sengit di udara. Mereka bertukar pukulan. Setiap benturan menciptakan ledakan yang dahsyat. Langit yang tadinya cerah mulai diselimuti awan hitam yang pekat. Kilatan petir menyambar di kejauhan, menerangi medan tempur yang luas dan penuh reruntuhan akibat pertarungan sebelumnya. Angin bertiup kencang, membuat debu dan serpian batu yang berhamburan. Di hadapan Bon berdiri Huanwu, sosok raksasa dengan tubuh perpaduan kura-kura dan ular. Cangkangnya hitam berkilau, penuh retakan kuno yang nampak seperti simbol-simbol suci yang menandakan usianya yang telah ribuan tahun. Aura kekuatannya membuat tanah di sekitarnya bergetar. Menobatkan dirimu sebagai pertahanan absolut, itu sungguh tindakan yang arogan manusia. Atau mungkin kau belum menemukan sosok yang lebih keras darimu. Suanmu terkekeh dalam suara yang dalam dan berat. Matanya yang tajam menatap Bon dengan penuh perhitungan. Bon hanya menyeringai, menekuk kedua lengannya dan menggetarkan otot-ototnya. Omong kosong. Aku sudah berhadapan dengan banyak lawan kuat, termasuk naga yang katanya punya pertahanan terbaik di dunia. Dan sekarang kau bilang aku arogan. Jahanam kau itu. Suanmu hanya tertawa kecil. Kalau begitu, cobalah tahan ini manusia hitam. Gempa bumi langit. Suanwu mengangkat satu kaki raksasanya dan menghempaskannya ke tanah. Seketika gelombang kejut maha dahsyat menyebar ke seluruh penjuru. Tanah merekah, memuntahkan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi ke udara. Retakan raksasa terbentuk, seperti jurang yang terbuka di hadapan Bon. Batu-batu sebesar rumah berterbangan ke segala arah. Namun, Bon tetap berdiri tegak. Gelombang kejut itu menerjang tubuhnya, tetapi Bon hanya tersenyum sinis. Debu dan pecahan batu yang berterbangan terpantul dari tubuhnya, seolah ia adalah gunung yang tidak tergoyahkan. Kau pikir cuma kau yang bisa melakukan itu? Seru Bon. Ia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya mulai menegang. Dengan satu hentakan kaki, ia menyiapkan serangannya. Datu Hitam, Bagindo Ali, Hadang Tuah, Wassalamu. Bon meninju tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, tanah yang retak karena serangan Suanwu jadi justru menghentak balik. Getaran yang diciptakan Bon berbalik arah, membalikkan dampak gempa milik Suanwu ke arahnya sendiri. Suanwu terhuyung, cangkangnya yang besar bergetar hebat, dan tubuh raksasanya yang tadinya stabil kini kehilangan keseimbangan.
Mata Xuanmu membelalak saat ia merasakan untuk pertama kalinya seseorang berhasil menyaingi kekuatannya dalam aspek pertahanan. Bon menepuk dadanya dengan bangga. Hei, dengar kura-kura tua. Kau keliru jika mengira aku belum pernah bertemu sesuatu yang lebih keras dariku. Kau tahu leluhur naga Dilong bukan? Naga dengan pertahanan terkuat yang pernah ada. Sekalipun ia berpikir 2 kali sebelum mengklaim dirinya yang paling kokoh di hadapanku. Xuanmu menatap Bon dengan mata yang lebih tenang. Lalu ia terkekeh lagi. Ya, aku memang kura-kura tua yang malas. Ucapnya sambil menarik napas panjang. Lalu ia mengangguk. Sebuah pengakuan dari makhluk kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Aku mengaku kalah, manusia hitam. Cih, akhirnya kau sadar juga jahanam tua. Sementara itu, Jaka dan suku masih bertarung sengit di udara. Setiap benturan antara mereka menciptakan ledakan api yang membakar langit. Suku, burung ponik bersayap emas, mengepakkan sayapnya dengan dahsyat, menciptakan badai api suci yang berkobar-kobar. Jiwa apiku tidak akan pernah padam manusia. Tapi Jaka hanya terkekeh. Ia menyilangkan tangan, memanggil energi terbesarnya. Benarkah? Mari kita lihat api siapa yang lebih kuat. Jaka mengayunkan keris Brahogeni, menciptakan pusaran api yang membentuk naga raksasa. Ya Tingsun Ajiku, Aji Dahono Birowo. Naga api itu melesat cepat, membeli tubuh suku, menghempaskannya jauh ke langit. Suku berputar di udara, kepakan sayapnya semakin melemah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhenti menyerang. Ia melayang di angkasa, mengatur nafas, lalu menatap Jaka dengan tatapan penuh penghormatan. Manusia, kau memang kuat. Jaka mengayunkan kerisnya ke samping. Api di sekitarnya mulai meredup. Sudah aku bilang bukan? Jangan meremehkan aku. Mungkin jika aku serius, mengalahkan kalian berempat sekaligus bukanlah masalah. Suku mengepakkan sayapnya perlahan lalu mengangguk. Ya, aku mengakui kekuatanmu manusia. Di bawah, Bon menyaksikan suku dan Xuanmu yang akhirnya menyerah. Ia tertawa sambil menginjak tanah dengan ringan. Akhirnya mereka sadar juga. Jaka mendarat di sebelahnya, menyeringai puas sambil menyimpan kerisnya. Mereka berdua berdiri dengan bangga. Tubuh mereka masih dipenuhi energi pertempuran. Angin bertiup kencang, membuat debu dan bara api yang masih tersisa dari pertarungan tersebut. Para hewan suci akhirnya menerima kehebatan dua manusia itu. Bon, si pertahanan absolut, dan Jaka, sang pengendali api semesta. Namun, mereka berdua tahu tantangan yang lebih besar masih menanti. Gerbang dunia terbuka, perjalanan menuju ke alam bintang akhirnya dimulai. Tanah tiba-tiba bergetar dengan hebat. Cahaya emas muncul dari titik-titik tertentu di medan pertempuran, membentuk pola rumit yang menyerupai formasi mandala kuno. Simbol-simbol berputar dengan menyala memancarkan energi yang luar biasa. Jaka dan Bon berdiri di tengah formasi itu. Nafas mereka masih berat setelah pertempuran yang sengit. Debu yang masih melayang di udara perlahan-lahan tersapu oleh angin misterius yang muncul dari dalam cahaya. Suku dan Xuanmu yang sebelumnya menjadi lawan mereka kini berdiri di samping Hinglong dan Baihu. Keempat hewan suci penjaga mata angin menatap dua manusia itu dengan penuh penghormatan. Suku mengepakkan sayap emasnya, menciptakan percikan api suci yang berpendar di udara. Kalian telah membuktikan diri, maka sebagai penjaga alam ini, kami akan membuka jalan ke tempat berikutnya. Xuanmu mengangguk dengan pelan. Namun, kalian harus ingat, alam berikutnya bukanlah tempat yang ramah.
Itu adalah wilayah yang bahkan para dewa enggan memasukinya. King Long menatap mereka dengan tajam. Di sana kalian akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kami. Baihu menambahkan dengan suara rendah. Dan sesuatu yang mungkin bahkan tidak bisa kalian kalahkan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka retak dan terbuka lebar. Cahaya emas menyelimuti mereka. Kemudian, dalam sekejap, tubuh Jaka dan Bon terserap ke dalam cahaya. Dunia seolah berputar, langit menghilang, dan mereka jatuh ke dalam dimensi lain yang terasa tanpa batas. Disinilah, Bon dan Jaka akan menghadapi Volak, sosok hewan iblis kuno yang dipercaya sebagai tunggangan Sang Dajjal.